kaum intelektual sekalian. Wah, gila 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 gila. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha tidak bisa tidur. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha mencret-mencret. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini di sebuah daerah di Konoha ada yang melarang menggunakan celana pendek saat jogging. Jadi di sebuah daerah di Konoha bernama daerah Aceh, ini hanya di Konoha guys ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi guys, di Aceh baru-baru ini Satpol PP merazia celana pendek. Bayangkan saat jogging menggunakan celana pendek dirazia. Padahal di pondok pesantren ada yang masalah yang sangat urgent gitu ya. Ada yang tidak menggunakan celana tapi tidak dirazia. Ya, bayangkan ya. Orang jogging menggunakan celana pendek tapi dirazia. Tapi di pondok pesantren ya ada Sugiono di pondok pesantren di Konoha yang menurunkan celana tapi tidak dirazia. Bayangkan, celana pendek aja dirazia. Ya harusnya itu dong yang dirazia, ya kan? Kenapa sih merazia celana pendek? Emang kalau pakai celana pendek itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa gitu? Emang Aceh itu jadi negara maju gitu? Atau provinsi maju gitu? Provinsi paling miskin di Konoha itu Aceh. Provinsi salah satu paling banyak masalah itu di Aceh. Ya, banyak tuh pejabat-pejabat Aceh yang korup. Salah satu yang korup itu ya Aceh. Jadi jangan mengurusi hal yang remeh-temeh lah gitu ya. Coba saya mau naik sama yang nonton video ini. Sebutkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Dari 5 besar negara maju di dunia ini atau 10 besar negara maju di dunia ini yang berlandaskan agama atau yang berlandaskan syariat. Apakah ada? Saya tidak mengkritik agama di sini. Saya mengkritik orangnya gitu. Walaupun agama itu mempengaruhi pola pikir orangnya. Ya, banyak tuh warga Konoha mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Ya, saya ngikut aja ya, saya ngikut aja ya. Saya ngikut aja. Walaupun ya pada faktanya agama itu mempengaruhi pola pikir. Karena banyak keputusan kita sehari itu berdasarkan ayat kitab suci. Banyak keputusan kita sehari itu berdasarkan aturan agama. Jadi ya kalau saya perhatikan ya tidak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju karena berlandaskan agama. Nggak ada. Coba mana datanya? Data yang ilmiah ya. Mana coba? Justru negara yang paling maju di dunia ini, ya, negara yang jujur, ya, negara yang toleransi itu justru negara-negara Skandinavia. Itu menurut data dari indeks transparansi, ya, kemudian indeks corruption, ya mereka yang paling jujur. Ya, apakah celana pendek itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Nggak ada, mana? Apa korelasinya coba? Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh nanti ada cewek yang nafsu, ya kan yang bisa ngontrol diri kan ya diri sendiri gitu. Masa kita harus ngelarang orang-orang lain gitu? Ya, koreksi diri sendiri gitu. Ya siapa salah tiba-tiba langsung bergairah gitu lihat celana pendek. Ya siapa suruh maksudnya, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Siapa yang salah? Ya salahkan diri sendiri dong. Masa pakai celana pendek aja kita nggak bisa menahan diri, ya kan? Gimana kalau kita tinggal di Eropa coba? Jadi ini peraturan konyol gitu, sok suci gitu ya, sok si paling beragama gitu. Ya padahal paling banyak kasus itu ya di Aceh, salah satu kasus korupsi paling banyak itu di Aceh. Ya jadi jangan sok suci lah gitu ya, ngurusin dulu yang ini dulu ya, yang pertama ya gini. Kalau misalnya Aceh itu bisa jadi provinsi termaju di Indonesia, saya ngikut aja gitu. Ya, misalnya nih Aceh ini bisa seperti provinsi yang ada di China misalnya, ya, ya seperti New York misalnya, ya, luar biasa, canggih gitu ya, ya kemudian jujur gitu ya, yang kejujuran dulu deh ya, apakah pejabatnya jujur gitu, ya, itu dulu deh yang dibenerin ya.
Jadi kalau misalnya nih ya, Aceh itu jujur gitu ya, nggak ada masalah gitu ya, apakah kita ngikut? Ya kita ngikut, saya juga sungkem sama orang Aceh. Itu dulu yang dibenerin gitu, ya. Kejujuran, ya. Kemiskinan dulu dibenahi gitu ya. Sedikit-sedikit yang dikontrol celana pendek, apaan coba, kurang kerjaan. Ngaco ya, makin hari pola pikirnya makin terbelakang gitu. Makin hari makin mabuk agama gitu. Gak ada satupun negara maju nih ini yang mengurusi celana pendek. Mana coba? Orang jogging gitu. Masa jogging harus pakai celana panjang? Emang kita harus berpakaian seperti orang Arab gitu? Jadi ini gagal bernalar orang-orang bodoh ya. Saya tidak mengatakan orang Aceh itu bodoh ya. Tapi ini gagal bernalar. Ya, ya jadi gini guys ya. Kalau misalnya nih pengennya seperti pakaian orang Arab gitu ya. Seperti orang Timur Tengah gitu. Itu kan karena kondisi cuaca di sana. Kenapa orang Arab itu pakai cadar? Karena banyak debu. Kenapa orang Arab itu pakai sorban? Ya karena di sana itu banyak debu. Ya. Sorbannya itu bisa digunakan untuk menutupi mulut atau ya kalau tidur di gurun kan bisa menutupi muka gitu ya sorbannya gitu. Pakainya juga seperti itu ya. Bayangkan kalau pakai celana pendek lewat dari gurun kan sakit kakinya ya. Kena apa? Kena debu gitu. Ya, harus menggunakan apa? Menggunakan baju yang panjang. Itu menjawab tantangan geografis di Timur Tengah. Lalu tiba-tiba kita pakai pakaian seperti itu di daerah yang tropis. Ngaco ya. Jadi ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh agama. Ya lagi-lagi dipengaruhi oleh agama. Walaupun warga Konoha mengatakan jangan salah agamanya dong. Ya, ya saya ngikut aja nggak apa ya. Jangan salah agamanya. Tapi gini, salah satu ya saya tidak mengatakan ini terjadi di Aceh ya. Salah satu ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ya, judulnya eh, pokoknya inti dari video itu jangan sampai Bali diinvasi. Artinya gini, yang bisa menghancurkan budaya suatu daerah itu adalah agama. Kenapa? Karena agama itu sepaket dengan budaya. Iya kan? Misalnya nih ada sebuah agama dari luar angkasa misalnya. Ya, mereka percaya kalau menggunakan baju warna pink masuk surga gitu. Nah, mereka masuk ke suatu daerah nih agama ini ya. Mereka akan mengatakan ke orang-orang yang harus pakai baju warna pink karena lu akan masuk neraka kalau nggak pakai warna pink. Lalu kalau misalnya nih ada budaya lokal nih yang pakai pakaian celana pendek misalnya. Oh, lu nggak bisa pakai celana pendek. Lu harus pakai celana panjang dan warna pink misalnya. Biar lu masuk surga misalnya. Ya, apakah ini mempengaruhi budaya? Yes, ini akan merusak budaya setempat. Ya, jadi saya itu backgroundnya ilmu budaya. Artinya gini, ini bagian saya gitu. Budaya itu ciptaan manusia. Orang pakai baju warna pink, pakai celana pendek, pakai celana panjang, ya asal sopan ya. Yang penting sopan gitu. Ya jangan terlalu pendek juga gitu. Itu produk budaya. Itu diciptakan oleh manusia. Itu persepsi manusia gitu. Itu hasil olah pikir manusia gitu. Ya, jadi jangan konyol lah gitu ya. Lebih baik Aceh itu mengurusi korupsinya dulu gitu ya. Jujur gitu ya. Nah, pejabat Aceh banyak yang korup itu karena apa? Karena masyarakat Aceh juga seperti itu. Saya tidak mengatakan semuanya di disclaimer konten. Ya rata-rata kan masyarakat kita kan korup ya, nggak hanya Aceh doang. Itu menurut data. Kalau masyarakat kita itu tidak korup, maka pejabat kita tidak korup. Karena yang milih pejabat itu kan kita. Pejabat itu bersumber dari masyarakat. Mereka tidak jatuh dari langit. Jadi itu artinya ya kalau masyarakat itu korup itu ya pejabat kita juga korup. Ya, menurut data dari indeks corruption, 10 negara yang paling jujur di dunia ini tidak masuk Indonesia, nggak masuk. Ya, kalau kita masuk 10 besar paling jujur ya kita sudah bukan negara korup lagi gitu. Kita termasuk negara paling korup ya. Jujuran aja deh, ya jangan jangan munafik gitu ya. Warga Konoha itu kan paling munafik di dunia. Kita tuh munafik tahu sebenarnya. Yang ngomong munafik itu bukan saya, tapi penelitian dari Mokhtar Lubis. Pak Mokhtar Lubis mengatakan ya dari buku yang berjudul Manusia Indonesia. Orang Indonesia itu ya rata-rata munafik. Umumnya munafik. Nggak semuanya tapi disclaimer, tapi rata-rata umumnya
munafik. Itu munafik ya. Kita mengurusi celana pendek gitu ya. Urusin tuh ya korupsi ya. Kemudian masalah-masalah yang di pondok pesantren diurusin ya. Ya pemuka agama jangan seperti itu, jangan memalukan diri sendiri. Urusin tuh, jangan sok suci gitu. Jadi gini ya guys ya. Jangan kita mengurusi celana pendek, tapi orang yang tidak pakai celana kita download gitu ya. Itu konyol namanya. Jangan seperti itu ya. Jangan sok suci ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak pilih Anda yang menyimpulkan. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh kita pakai celana panjang itu kan perintah dari Tuhan. Pakai celana pendek itu kan masuk neraka. Oh perintah dari Tuhan. Kapan Tuhan ngomong seperti itu? Coba, mana datanya? Coba data yang ilmiah. Kalau misalnya ada mengatakan, oh ada ayat-ayatnya. Kapan ayat itu turun? Kapan? Ketika ayat itu turun, siapa saksinya? Minimal 2 orang. Di mana turunnya ayat tersebut? Ya, kemudian apakah ada orang yang melihat? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah itu bisa dibuktikan secara empiris? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya, kalau ayat itu ayat kebenaran dari Tuhan, kenapa turunnya di tempat sepi? Kenapa nggak di tempat rame? Gitu. Kalau malaikat bertemu dengan nabi misalnya, atau dengan orang-orang zaman dulu misalnya, ketika wahyu itu turun, kenapa nggak di tempat rame aja? Kenapa harus di tempat sepi? Itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya berpihak pada kejujuran. Ya, mana datanya? Ya harus skeptis dong. Karena budaya itu ciptaan manusia. Budaya itu tercipta karena menjawab tantangan, ya tantangan alam misalnya. Jadi orang Arab itu berpakaian gamis itu untuk menjawab tantangan yang ada di Timur Tengah. Jadi mungkin itu nggak bisa kita pakai sekarang di Nusantara. Bukan berarti melanggar agama gitu. Itu bukan melanggar agama. Kapan Tuhan mengatakan bahwa berpakaian celana panjang itu masuk surga? Kalau pakai celana pendek masuk neraka, kapan? Coba. Ya, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Di mana? Ada saksinya nggak? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Dari sudut pandang keyakinan, saya masih percaya dengan Tuhan. Tapi itu keyakinan. Keyakinan itu definisinya kita menganggap suatu hal itu benar, nyata, walaupun tidak terbukti secara langsung. Nggak bisa terbukti secara ilmiah gitu. Ya, namanya keyakinan ya. Kalau kita meyakini bahwa pakai celana panjang itu masuk surga, ya udah yakinin aja. Keyakinan lu tuh jangan dipaksakan ke orang lain gitu. Ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan gitu. Ya, jadi goblok kan namanya. Ini tolol gitu ya. Pekerjaan paling tolol sedunia menurut saya pribadi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video Anda yang menyimpulkannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada 2 pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.